hari ini kita akan belajar tentang dimensionality reduction ya. Nanti kita akan belajar tentang feature selection, mungkin sampai feature extraction. Nanti kita lihat waktunya, dan mungkin kalau nanti tidak memungkinkan sampai feature selection saja dulu. Saya akan review dulu proses pengenalan pola yang sudah mungkin Anda dengarkan minggu yang lalu, dan juga review tentang data preprocessing. Baru nanti kita akan masuk ke materi di dimensionality reduction. Oke. Jadi ini proses yang nanti akan kita lewati ya, proses pengenalan pola, mulai dari proses untuk mengumpulkan data, kemudian memilih feature, memilih model, men-training sistemnya, proses training, dan mengevaluasi sistem. Ini kalau Anda perhatikan, panahnya ini bisa melakukan loop. Ya, jadi kalau nanti feature-nya tidak pas, Anda bisa putar lagi. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi kadang tidak harus berjalan mulus satu step. Ya, oke. Kemudian yang kedua, review yang harus kita ulangi kembali adalah tentang data preprocessing. Karena sebagian waktu kita ya banyak kita kerjakan pada proses data preprocessing. Hampir mungkin 80% ya, kita akan melakukan 60% lah ya, jangan sampai 80. 60% ini kita akan melakukan di sini. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami data kita gitu ya, kemudian kita preprocessing, dia clean datanya baik gitu ya, siap untuk kita kenai model polanya ya, mau menggunakan algoritma apa itu dengan mudah sebetulnya ya, asalkan datanya ini sudah kita siapkan terlebih dahulu dengan benar, dengan menggunakan aturan-aturan atau mungkin logika yang tepat gitu ya. Jadi yang kita lakukan selama data preprocessing itu ada data cleaning, mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah atau error, data integrasi menggabungkan beberapa sumber data, kemudian data reduksi, dimensional reduction, membuat data inputan yang ringkas, ini yang nanti akan kita kerjakan, kemudian melakukan transformasi data dan diskritisasi, mengubah skala ya dengan konsep normalisasi atau konsep hierarki. 4 step ini yang akan kita lakukan ya selama proses data preprocessing. Yang mungkin tidak banyak dilakukan mungkin ya itu di data integrasi ketika sumber datanya hanya satu file data saja. Tapi ketika sumber datanya banyak, ada dari file Excel, ada mungkin dari teks, ada dari gambar, maka Anda harus mengintegrasikan. Ya. Tapi ketika itu hanya satu sumber, maka tidak diperlukan. Ya. Data cleaning, data reduksi, transformasi data, semuanya dilihat case by case ya dari data yang Anda miliki. Tidak bisa data saya dengan data Anda mungkin berbeda, caranya juga mungkin berbeda dalam menginterpretasikan data. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami tentang data preprocessing. Yang pertama dia harus kita lakukan supaya data itu benar-benar siap untuk kita kenai algoritma, supaya siap untuk menghasilkan pola yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, tidak perlu semua step itu Anda lakukan. Ya. Lakukan sesuai dengan konteks dari data yang Anda miliki, sesuai dengan permasalahan yang Anda miliki. Itu ya. Nah, itu data preprocessing. Oke, sekarang kita masuk materi yang sesungguhnya di hari ini, dimensionality reduction. Ya. Oke, jadi tujuannya adalah
kita melakukan downsizing, mengurangi ukuran data, mengurangi ukuran inputnya, tetapi tetap mendapatkan fitur yang penting atau atribut yang penting dan tidak ada data yang hilang. Itu tujuan dari Anda melakukan dimensionality reduction, ya. Nah, kenapa bisa atau harus dilakukan ini? Karena tidak hanya berasal dari satu sumber, mungkin datanya banyak sumber. Ya, kemudian algoritma dalam data mining atau mesin learning atau pola itu tidak efektif. Ya, pada umumnya tidak efektif untuk data yang dimensinya tinggi. Ya. Data itu pada dasarnya berdimensi rendah. Nanti kita akan lihat ya. Contoh visualisasi, ya contoh di visualisasi itu Anda dari high dimension itu akan di downsize ya menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian kompresi data, ya kalau Anda suruh melakukan dikompres itu adalah salah satu cara atau salah satu contoh melakukan reduksi, pengurangan, tetapi tidak menghilangkan data. Ya jadi kalau Anda nge-sip gitu ya, atau ngerar gitu ketika dibuka datanya tetap ada. Nah, itu contoh. Kemudian untuk mengurangi juga noise. Ya, kalau ada data yang nanti ada noise-nya itu juga kita bisa lakukan proses dimensional reduction. Nanti di pertemuan di praktikum nanti akan kita pelajari apa itu kalau ada data noise atau mungkin nanti ada outlier gitu ya. Oke. Ini aplikasi di dimensionality reduction yang biasa digunakan di CRM, text mining, image retrieval, microarray data analysis gitu ya. Kemudian protein classification ini juga sedang booming, ini face recognition gitu ya. Mungkin dimensinya banyak, tetapi dengan menggunakan konsep dimensional reduction, maka kita bisa ubah ke dalam dimensi yang lebih rendah. Handwritten digit recognition, jadi membaca tulisan tangan, ya. Kemudian juga bisa untuk intrusion detection. Ya. Nah, teknik yang akan kita pelajari, major tekniknya itu ada 2, feature selection dan feature extraction. Detail setiap ini itu mungkin Anda nggak terbiasa, ya mungkin Anda nggak terbiasa, tetapi saya hanya akan menekankan tentang konsep keduanya ini aja, ya konsepnya. Ya. Yang feature selection dulu, proses untuk memilih subset dari feature atau atribut yang ada sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Itu adalah definisi dari feature selection. Ya. Kata kuncinya adalah memilih subset dari atribut atau feature. Namanya feature selection, memilih. Nah, tugas kita itu adalah memilih subsetnya ini itu gimana caranya. Ya, tetapi konsepnya adalah kita harus memilih dari feature. Jadi memilih itu, kalau saya punya ini ada 10 atribut, 10 feature, 10 atribut gitu ya, 10 fit ya mungkin kalau Anda masih bingung, maka saya harus memilih subsetnya. Boleh tetap nggak Bu? Ya boleh. Ya subset ya bisa sama dengan boleh. Artinya Anda nggak jadi milih gitu kan ya. Subset berarti bisa 5, bisa 7, bisa 8, tetapi tidak mungkin juga bisa ditambahkan ya. Nanti ada bisa juga untuk ditambahkan, tetapi intinya adalah memilih subset. Jelas ya, memilih subset. Tujuannya untuk mengurangi dimensionality dan menghilangkan noise. Ya. Jadi kalau tadi atributnya misalnya 10, sekarang bisa dikurangi hanya 8 tanpa menghilangkan arti gitu ya, maka Anda sudah mengurangi 2 fit ya, 2 fit nanti mungkin dikalikan dengan sekian juta record ya. Anda akan bisa mengurangi dimensionality-nya. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, kecepatan pastinya ya, kemudian akurasi dari prediksi karena yang tidak penting nanti akan dihilangkan gitu, karena
duplikasi perlu kita hilangkan juga. Kemudian simplicity dan komprehensi hasil. Ya, ini tujuannya. Sekarang kalau feature extraction, ya, itu mereduksi feature mengacu pada pemetaan data asli berdimensi tinggi ke yang dimensinya rendah. Ya. Pemetaan data asli yang dimensinya tinggi ke ruang yang dimensinya lebih rendah. Ya. Jadi kalau Anda bayangkan atau kita sama-sama bisa bayangkan adalah bukan mengurangi variabel, bukan mengurangi field-nya, bukan mengurangi ini ya. Ya, kalau yang ekstraksi ininya tetap sama, 2 gitu bisa. Atau mungkin 1 juga boleh, tetapi ketika proses reduksinya ini tetap digunakan kedua-duanya. Ya, nanti angka-angka yang di sini saja yang menurun dari dimensi yang tinggi ke dimensi yang rendah. Misalnya tadi face recognition gitu ya, ini kan banyak banget nih, mungkin dimensinya bisa 10-100 gitu ya, kita harus turunkan ke dimensi yang lebih rendah. Ya, jadi tadi angkanya misalnya ketemu 10, dimensi yang pertama ini gitu ya, 10, nanti mungkin kalau kita sudah lakukan suatu proses, mungkin hasilnya hanya 0, sekian. Ya, seperti itu. Jadi kalau feature ekstraksi bukan mengurangi atributnya, bukan subsetnya ya, tapi mengekstrak ya, diekstrak ya. Oke. Kriteria untuk mereduksi feature dapat berbeda tergantung pada domain permasalahannya ya. Jadi nanti Anda harus mau pakai apa gitu ya, ini nanti tergantung domain permasalahannya. Ini contohnya ya, kalau unsupervised itu settingnya meminimumkan informasi yang hilang. Kalau supervised itu memaksimalkan class discrimination-nya. Ya, nanti kita belajar ya dua teknik ini. Ya. Jadi kalau kita bisa buat sedikit kesimpulan ya, feature selection dan feature reduction. Kalau selection itu adalah subset dari original feature yang dipilih. Kalau reduction itu ya seluruh original fiturnya digunakan. Ya, kemudian transformasinya bisa menggunakan kombinasi linear, menggunakan normalisasi atau konsep hierarki. Ya, konsep hierarki juga bisa untuk mereduksi. Ya, konsep hierarki juga bisa digunakan untuk melakukan reduksi. Jelas ya? Oke, kalau jelas. Nah, ini feature selection. Kita coba dulu yang pertama dulu. Ya. Jadi subset yang optimal itu adalah subsetnya itu harus konsisten terhadap data pelatihan yang diberikan. Ya. Minimum subset G sedemikian sehingga PCG is equal ya. Bisa lebih kecil sama dengan close to possible PCF ya. Jadi maksimumnya adalah G ya nanti ya. Kalau ini untuk maksimumnya adalah C ya. Ini G ini adalah subsetnya. Contoh ya. Ini ada sekumpulan data. Ya, ada 5 boolean. Future boolean F1, F2, F3, F4, F5. Ya. Setelah Anda melakukan pengamatan, ternyata Anda menyimpulkan ya bahwa C ini adalah ternyata F1 or F2. Masih ingat kalau boolean or itu seperti apa? Kalau satu ada yang true, hasilnya true, Bu. Ya, betul sekali. Salah satu true, maka true. Ya, oke, kita lihat ya. Kita lihat salah satunya true, dia akan true ya. Kita lihat ini ya, F1 gini. Nah, ini. Apakah dia F1 or F2 itu sama dengan C? Anda lihat, ini true, ketemu true. Ini ada true, ketemu true. Dua-duanya true, ketemu true juga.
Ini false false ketemu false. Ya, ini true ketemu true. Ya. Ini juga betul, ini juga betul. Ya, ternyata F1 or F2 itu sama dengan C. Nah, lagi F3 itu ternyata not F2. F3 itu ada perhatikan not ya, berarti kalau ini 0, ini 1. Ya, benar nggak nih? Konsisten nggak nih? Oh, konsisten. Maka saya bisa menerima ini. Tetapi ketika tidak konsisten, Anda tidak bisa mengatakan F1 sama dengan not F2. Ya, dari data ya. Kalau begitu ketemu nggak konsisten, ya Anda nggak bisa. Nggak bisa nanti itu dihilangkan, misalnya gitu. Ya. F5 itu ternyata not F4. F5 itu ternyata notnya F4. Salah ya, harusnya bilangnya gini ya kalau orang informatika itu. Not F4 itu sama dengan F5. Notnya F4 sama dengan F5. Nah, ini nggak konsisten nih ya. Ini salah nih. Benar ya. Oh, benar. Benar ya. Ini lihat. Nah, ini satu deretan nih. Not 1 adalah 0, not 0 adalah 1. Nah, jadi ini juga true, ini juga bisa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan optimal subsetnya adalah F1, F2 atau F1, F3. Ya, nanti Anda bisa berargumen kenapa bisa seperti ini nih. Nah. Oke. Ini ya, yang dimaksud subset ya. Jadi optimal subset ya. Walaupun kita ambil hanya F1 dan F2 gitu ya, ini sudah bisa mewakili yang lain kalau subset ya. Saya pilih F1, F3 gitu ya. Ya, walaupun tidak lima-limanya itu tidak menghilangkan data, tapi hanya kita memilih saja future-nya. Ya, jadi tujuan utamanya tetap kita tidak menghilangkan data. Oke ya. Ya ini kontekstual banget ya, kontekstual banget tergantung dari data yang Anda miliki. Proses yang harus kita lakukan gimana? Pertama adalah mencari dulu kandidat yang berisi subset dari fitur asli melalui berbagai strategi. Kita cari ya. Kemudian mengevaluasi kandidatnya dan memperkirakan kegunaan fitur dalam kumpulan kandidat. Kemudian setelah dievaluasi ya, berdasarkan evaluasi beberapa fitur dalam kumpulan kandidat dapat dibuang atau ditambahkan. Jadi harus ada proses evaluasinya dulu. Ya, nanti kita akan pelajari kalau mengevaluasi itu seperti apa gitu ya. Mencarinya itu seperti apa. Kemudian kalau sudah dievaluasi baru kita tentukan kumpulan fitur yang dipilih harus cukup baik dengan menggunakan stopping kriteria tertentu ya. Jika ya proses pemilihan akan berhenti, tapi jika tidak ya tidak sesuai gitu ya, maka Anda akan looping lagi. Terus seperti itu. Jadi intinya mencari dulu subsetnya, diuji. Kalau ujinya benar, ya berhenti. Ya, kandidatnya dievaluasi betul, ya berhenti. Tapi kalau belum, ulangi lagi, dievaluasi lagi, dicari lagi. Ya, ini contoh bagaimana proses mencari ya. Search-nya itu bisa forward, bisa backward. Ya, ini kalau forward berarti maju ke depan, ya dari sini ke sini ke sini, terus gitu ya mencari subsetnya atau bisa dengan backward dari belakang ya. Kemudian start point untuk pencariannya bisa dari empty, bisa dari full set atau bisa dari random. Maksudnya starting point untuk mencari mana atributnya ya. Tadi kan ada 4 misalnya, mau starting point-nya dari empty dulu atau dari full set dulu atau dari random. Mau dari 4 itu mau pilih mana starting point-nya. Kemudian direction-nya bisa forward, bisa backward, ya bisa direction, bisa random. Ya, maksudnya gini, ininya loh, mencari ininya.
Nah, ini yang disebut dengan starting point ininya itu mau full set, ya mau full set semua atribut atau dari empty atau random. Ya, kemudian pencariannya itu mau maju, cari maju, atau pencarian mundur, atau kedua-duanya, atau secara random, ya nyari atribut yang akan diseleksi, ya itu maksudnya. Ya, ini strateginya bisa menggunakan complete search, heuristic, non-deterministic, gitu ya. Saya tidak terlalu strateginya ini gitu ya. Saya tahu saja gitu ya, karena nanti kalau implementasi mungkin kita akan gabungkan mana strategi yang pas. Search-nya juga sama ya. Nanti harus menggunakan yang apa itu juga tergantung dari konteksnya. Nah, ini ilustrasinya yang tadi saya katakan, maju ya bisa depth search atau maju kemudian ke breadth ya, ke samping nih ya. Kalau ini kedalaman ya depth. Ya, cari kolom, cari row. Kalau ini mungkin cari per kolom. Ya, kalau kita di rekayasa data. Kemudian feature ranking. Ya, ketika mencari, kemudian kita melakukan proses meranking. Meranking ya, diberi bobot secara individual. Ya, jadi misalnya jenis kelamin, jumlah SKS, jumlah mata kuliah, jumlah rupiah itu kita buat rankingnya. Yang punya ranking yang tinggi itu ya akan kita pilih sebagai feature yang kita pilih. Tapi kalau nanti rankingnya rendah ya kita nggak pilih. Ya. Ini nanti nggak usah bingung caranya membuat ranking gitu ya. Saya itu paling senang kalau sudah ada tools. Ya, jadi kita hanya tahu oh ini caranya adalah membuat ranking, caranya dibobot gitu ya. Nanti Anda tinggal pelajari teorinya untuk pembobotan masing-masing seperti apa. Ya, karena toolsnya sudah ada, nanti kita akan coba aja gitu ya, bagaimana cara memilih atau membuat bobot, memberikan bobot dan membuat ranking. Ya. Tujuannya untuk ini supaya efisien. Ya, ini ketemu lagi nih, big O-nya tidak tinggi-tinggi, ON gitu ya, dimensionality-nya. Kemudian easy to implement, ya nggak usah susah-susah. Kemudian tapi kelemahannya adalah untuk menentukan threshold-nya itu susah, batasnya itu gimana gitu, itu agak susah gitu ya. Oke. Kemudian tadi setelah diseleksi dikasih bobot, dipilih gitu ya, maka harus bisa diukur. Subset feature harus dapat diukur. Nanti pengukurannya bisa menggunakan information measure, entropy dengan information gain, distance measure, kemudian konsistensi measure ya tadi harus konsisten, kemudian akurasi ya, melakukan akurasi ini pengukurannya. Ya, nanti kita akan coba juga ini ya. Information gain, entropy gain itu nanti digunakan ketika Anda melakukan model decision tree, ID3 ataupun C45, itu konsepnya menggunakan information gain. Jadi gain yang tertinggi itu akan jadi puncaknya. Ya, kalau mengambil keputusan kan harus ada yang atasnya apa, kemudian kalau ini bercabang-cabang seperti apa. Nah, ini kita gunakan yang konsep dari atau mencari entropi dan information gain. Ya, jadi kalau saya gambarkan, kalau decision tree, ini ketemu gini gitu ya. Ini kalau ada cabang, ketemu ini, 2 misalnya, ini harus kemana. Ini ya kalau decision tree. Nah, gain yang tertinggi ini harus jadi root-nya, istilahnya ini root. Kemudian ini leaf-nya, lift 1, lift 2 gitu. Nah, lift 3, lift 4. Nah, setelah root ini bagaimana menentukan root-nya dari misalnya 5 atribut tadi misalnya ya. Dari 5 atribut 1, 2, 3, 4. 5 atribut mana yang jadi root. Nah, ini kita nanti hitung dengan entropi dan information gain. Ya, jadi sudah di ranking, sudah diberi bobot, dievaluasi benar nggak nih, konsisten nggak. Nah, ini nanti information mission-nya tadi yang saya ceritakan, ini rumusan entropinya. Saya tidak akan jelaskan di sini ya. Kita gunakan saja dulu, nanti detail pada di decision tree-nya. Kemudian information gain-nya. Kemudian model atau feature selection itu ada 3, ya di beberapa mengatakan 2, tapi ini saya tuliskan 3 menggunakan filter method, ini menggunakan score
ya itu sama dengan melakukan perankingan juga, ya di ranking, kemudian yang skornya tinggi itu yang dipilih, atau dengan yang rendah tidak dipilih, kemudian menggunakan wrapper method, ya ini tergantung pada algoritma klasifikasinya, sedangkan bisa embed, ya embedded artinya dua-duanya. Jadi kalau ini berdasarkan statistik, ya kalau ini berdasarkan algoritma klasifikasi. Ini kalau Anda gambarkan ini, jadi ini yang filter, ini ada feature generation-nya, subsetnya diukur, ini tadi menggunakan statistik, apakah baik atau jelek. Kalau dia baik, ya dia akan berhenti, kalau dia belum, ya dia akan mengulangi lagi. Ya, kalau belum bagus, ya dia balik lagi ke sini, tapi kalau sudah baik, bisa Anda dilakukan proses berikutnya. Ya, best subset, kemudian dievaluasi dengan learning algoritmanya, kemudian dites dengan menggunakan dapat akurasinya. Ini prosesnya. Tapi kalau yang wrap itu di sininya bukan tadi perhitungan statistik tadi, ada sedikit berbeda. Nah ini, kalau ini misalnya itu menggunakan perankingan, ya. Kalau yang ini, yang wrap itu menggunakan algoritma yang learning algoritma, agak sedikit berbeda. Di sini saja bedanya nih. Ya, oke. Ini evaluasinya bisa dengan direct evaluation. Ini cocok untuk dataset yang artificial. Artificial itu artinya data yang bukan real. Kita dapat data dari tempat lain berdasarkan pengetahuan tentang data. Kemudian indirect itu cocok untuk yang real world dataset. Jadi kalau ada yang mengumpulkan data sendiri, real data itu cocoknya indirect evaluation, ya, berdasarkan jumlah feature yang dipilih, performance-nya, akurasinya, base cluster-nya, dan kecepatannya. Nah, ini metode evaluasinya. Kemudian nanti ya algoritma untuk feature selection, untuk klasifikasi, ya ada filter algorithm dengan ranking, ya ada nanti contoh algoritmanya namanya relief. Kemudian subset set algorithm ini namanya fokus, ya. Kemudian kalau yang wrapper rankingannya contohnya menggunakan SVM, ya. Kemudian untuk subsetnya menggunakan RFA. Saya belum tahu ini RFA itu apa ini. Ini support vektor mesin, ya, SVM, ya. Ya, ini algoritma yang untuk clustering, ya, untuk clustering filter algorithm bisa juga based on entropy, bisa untuk clustering juga. Kemudian wrapper-nya menggunakan FSSEM, menggunakan base expectation maximization clustering. Ya. Sedikit berbeda antara yang clustering dengan yang klasifikasi. Nah, itu yang feature selection.